Saya akan menyampaikan 4 kesalahan fatal petani kelengkeng. Yang pertama, tidak menentukan jenis kelengkeng apa yang mau ditanam. Jangan sampai saat usianya sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru mikir, baru bertanya, kelengkeng apa yang saya tanam? Bagaimana cara saya merawatnya? Kok harga jualnya rendah? Itu kesalahan yang konyol bagi saya. Kenapa nggak dari dulu-dulu tanahnya? Kenapa nggak dari dulu-dulu difikirkan nih? Itu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Yang kedua adalah tidak melihat marketnya atau pasar yang mau dijual, tempat jualnya. Mentang-mentang di internet harganya 1 kilo 60.000, maka nanam kelengkeng itu, padahal di daerahnya nggak laku. Contohnya nih, kalau di daerah teman-teman mungkin kelengkeng mata lada itu laku, tapi kalau di daerah saya enggak. Laku kerasnya adalah New Crystal, ada yang Diamond River, ada yang Ito. Ini kebetulan New Crystal, ini juga Ito. Tapi yang saya utamakan itu bukan di jenis tanaman kelengkengnya, tapi yang saya utamakan adalah bagaimana marketnya, pasarnya di daerah saya itu apa yang banyak. Biar nanti saat menjual nggak bingung. Ya kalau satu pohon seperti ini, kalau sampai 100, 200, 500, siapa yang mau menghabisin? Gimana cara agar laku cepat? Jangan sampai nanti hancur-hancuran harga, yang ujung-ujungnya rugi. Yang ketiga, tidak tahu ilmunya, ikut-ikut, hanya asal ikut-ikutan. Ada beberapa teman-teman yang kesulitan, Bang, gimana cara membedakan antara bunga jantan bunga betina? Loh, padahal sudah nanamnya berapa tahun, kok baru tanya sekarang? Enggak Bang, katanya si A, si B, si C. Udah, kalau nggak dapat ilmunya, malah yang didapat adalah kita ditipu teman-teman semua. Oke, pahami dulu kelengkeng ini gimana. Mulai dari cara menanamnya, pemupukannya, airnya, saat proses booster kalau pakai New Crystal seperti saya ini, bagaimana saat agar bunganya ini tidak rontok, bagaimana saat pentilnya ini, apa saja yang harus kita lakukan. Jangan hanya mengenai obat, dan obat. Itu nggak akan menyelesaikan masalah teman-temanku semua. Dan jangan tanya kepada penjual. Maaf ini para penjual ya, karena saat tanya sama penjual ya ujung-ujungnya ya promosi produk, bener kan? Jadi kuasai dulu ilmunya. Meskipun ilmunya nyeleneh, tapi kalau memang buktinya ada dan masuk akal, ya kita ikuti. Misalkan nih, membooster kelengkeng ini saat sudah terjadi trubus. Nah, trubus ini kan sudah jadi calon bunga, lah ngapain di booster? Nah, kalau nggak punya ilmu, ya akan diikuti aja. Jadi kalau melakukan menanam kelengkeng ini kita harus dapat ilmunya teman-temanku semua. Nah, salah satunya ya channel ini. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe, biar nggak ketipu-tipu, biar dapat ilmu benar-benar tentang kelengkeng ini. Yang keempat, untuk menanam kelengkeng ini harus sabar, harus tekun. Sabarnya dalam artian apa? 2 tahun baru bisa dibuahkan, biar batangnya siap. Kalau masih di bawah 1 tahun bisa, ya bisa, cuman batangnya gimana. Jadi jangan tergiur, misalkan ada tanaman kelengkeng masih di dalam pot, masih belum 1 tahun sudah berbunga. Iya sekarang berbunga, nanti kalau saat berbuah buahnya udah besar, tidak kuat, patah, kan rugi waktu teman-teman semua. Kemudian juga harus open dalam artian pemupukannya 2 minggu sekali. Kemudian airnya bagaimana, harus open. Kalau nggak di open nih ya susah. Misalkan motong atau ngecek mata tunas biar jadi. Kemudian juga jangan mudah tergiur teman-teman semua, harus open, sabar, karena tanaman kelengkeng ini
panennya cuma setahun sekali, sisanya enggak sama dengan yang lain, makanya harganya mahal. Karena susahnya ini. Jadi jangan tergiur dengan harga mahal, tapi poin 1, 2, dan 3 masih belum dikuasai. Itu saran saya teman-teman. Ayo subscribe channel ini biar teman-teman juga dapat ilmu. Ini meskipun cuma 1 batang di samping rumah, tapi saya juga punya 100 batang di kebun. Sama perawatannya seperti ini. Saya akan berbagi informasinya. Dan sebagai penyemangat, teman-teman subscribe channelnya ya.